Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kini saya akan meramalkan orang yang berzodiak Sagittarius di bulan Oktober ya. Edisi bulan Oktober selama 1 bulan ke depan, bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi halangan dan hambatan itu seperti apa ya. Sebelum saya akan melanjutkan ya hasil ramalan ini, saya akan membicarakan tentang sebuah sifat dan karakteristik untuk kamu orang zodiak Sagittarius ya. Itu jiwa pemanah ya. Jadi untuk zodiak Sagittarius sebenarnya terkenal dengan sebuah keras kepala ya, dan lebih banyak muluk-muluknya daripada melakukan sesuatu hal dengan baik ya. Tipe pekerja keras tetapi kurang bisa melakukan segala sesuatunya dengan lebih seksama, dan ada sesuatu yang mungkin lebih secara mematangkan diri ataupun lebih dewasa ya, lebih mandiri ataupun melihat segala sesuatunya dengan kebenaran hidup. Perjalanan hidup ini sebenarnya sangat susah untuk dilakukan, untuk dijalankan, tetapi merasa bahwa hidup ini selalu ada jalan tetapi selalu disikapi dengan tidak bijaksana dan acuh tak acuh ya, sehingga membuat hidupnya untuk zodiak Sagittarius lebih susah dalam menjalankan apa yang menjadi hidupnya. Tujuan dan apa yang dijalankan kurang bisa mendapatkan sebuah keberhasilan dan kepuasan hati ya. Nah, lalu bagaimana nanti untuk harus kamu hadapi di bulan Oktober ini? Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Pertama, kita akan melihat dulu dari segi pertama, kepribadian yang harus kamu jalankan orang zodiak Scorpio dalam hal baiknya positif dan negatif di bulan Oktober seperti apa. Pertama itu ada satu kartu mengenai tentang sebuah sisi kepribadian positif yang akan dijalankan di bulan Oktober, dan sisi negatifnya ada opulence ya. Nah, pertama dari segi kepribadian ya, sisi yang positif untuk kamu zodiak Sagittarius ini pertama adalah mengenai tentang yang namanya sebuah kunci. Sebenarnya di sini dari segi energi yang positif, kunci ada di dalam genggaman kamu ya. Sudah waktunya kamu bisa lebih banyak membersihkan, menjernihkan jiwa kamu dan ragamu. Secara fisik ya, kamu harus bisa lebih banyak mengistirahatkan kesehatan kamu, baik dari segi pikiran dan emosi yang terlalu kuat. Jadi untuk kamu orang zodiak Sagittarius, sudah waktunya kamu lebih banyak diam dan pertimbangkanlah diri kamu yang sebenarnya. Ciptakanlah ruang untuk dalam penyembuhan dalam menghadapi sebuah hidup kamu sampai di bulan Oktober sampai 1 bulan ke depannya ya. Jadi sebuah energi sifat kepribadian kamu yang cukup positif, sudah waktunya kamu pembersihan diri ya. Lakukanlah pencerahan aura dan jernihkanlah hati pikiran kamu dan jiwa kamu secara seutuhnya. Pikiran dan emosi kamu di sini adalah terlalu kuat, jadi kamu harus bisa lebih banyak menstabilkan dalam segala bidang aspek dan segala lingkungan di sekitar kamu ya. Pertimbangkanlah lebih seksama dan ciptakanlah sesuatu hal yang cukup baik dalam menghadapi kehidupan kamu. Nah, itulah adalah sebuah energi yang cukup positif yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan sikap energi kamu yang negatif? Ini dipengaruhi oleh kartu opulence ya. Opulence ini mengenai tentang sebuah memimpin, menghandle, mengatur. Hidup kamu di sini adalah sebuah sikap energi yang negatifnya. Kamu kurang adanya sebuah bijaksana dalam mengikuti arus kehidupan kamu. Kurang adanya sebuah menghadapi konflik dan menerima sebuah perubahan dengan bijak dan jalan resolusi kedamaian ya. Jadi waktunya kamu kurang bisa menegaskan otoritas dan kurang mempercayai bahwa kamu bisa mengubah ataupun mengambil sebuah bentuk bakat, kemampuan, keterampilan dalam memimpin apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah kamu kurang adanya sebuah ketersediaan dalam kesempatan menjadi seorang pemimpin yang bijak, membantu orang lain. Kebahagiaan yang nyata mungkin di sini kamu kurang bisa memberikan saling penyatuan jiwa, sehingga kamu kurang adanya makna dalam hidup kamu ya. Nah, jadi itu adalah sifat kepribadian positif dan negatif. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk anugerah, berkat yang melimpah dalam diri kamu dalam memimpin, bagaimana akan kamu sikapi dan akan kamu capai ya.
Di sini adalah the key is within your grasp, ya. Apapun harus kamu capai di sini, ini adalah membentuk sebuah genggaman dalam apa yang akan kamu capai nantinya, dalam sebuah harapan seperti apa yang kamu sikapi. Jadi udah cukup dimengerti ya. Sekarang kita akan melihat mengenai tentang yang akan kamu hadapi dalam hal baik buruknya di bulan Oktober. Yang akan kamu hadapi itu apa? Unexpected income, thief, courthouse, ya. Nah, pertama kita akan melihat unexpected income, ya. Unexpected income ini mengenai tentang sebuah penghasilan yang tak terduga, ya. Nah, maksudnya seperti ini adalah si pemberi adalah sesuatu yang mungkin harus kamu capai dan harus kamu korbankan lebih besar, ya, dari sebelumnya. Jadi, ini adalah sesuatu yang mungkin sebuah bonus pekerjaan cukup mendadak, mungkin ada sejumlah tagihan yang harus kamu capai, yang harus kamu sikapi, dan mungkin bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup baik, ya. Dalam segi penawaran, pembelian, bisa juga sebagai keuntungan, ya. Jadi kalau yang saya di sini adalah mengenai tentang sebuah kontrak formal yang membutuhkan sebuah tanda tangan, ya. Perubahan, peningkatan secara tiba-tiba dan tidak terduga, ya. Nah, jadi aspek kehidupan kamu di sini adalah sesuatu hal yang mungkin memberikan sebuah prediksi peningkatan dalam hal uang, kepuasan, penghargaan yang tidak terduga. Lalu bagaimana dengan kartu courthouse mengenai tentang sebuah gedung pengadilan, ya. Kartu yang cukup agak menantang sekali, ya, mengenai tentang sebuah hukum gugatan, proses pengadilan, perceraian, mungkin sebagai wasiat, kontrak, jarak, perselisihan, mungkin masalah hukum, ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah sesuatu yang mungkin, ya, kamu harus bisa lebih banyak bijaksana dan harus bisa lebih banyak berhati-hati, ya, dalam menegosiasi apa yang menjadi keputusan, ya. Nah, jadi mungkin di sini adalah sebuah jalan ujian yang harus kamu jalankan, ya, dengan segala kebenaran dan keputusan yang cukup jujur, ya. Kehidupan kamu di sini adalah dalam bentuk apapun lokasi yang harus kamu jalankan. Mungkin ini adalah sesuatu yang mungkin cukup serius, ya. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik supaya jangan terlibat dalam sebuah keputusan dalam mengambil hukum ataupun terjerat dalam masalah hukum. Nah, apalagi di sini adalah yang harus kamu jalankan adalah untuk zodiak Sagittarius. Ini mengenai tentang sebuah thief, maling, pencuri. Maksudnya di sini adalah kartu yang cukup menantang dan cukup mengalami sebuah hal yang masalah yang cukup genting, masalah negatif, ya. Jadi mungkin dalam sebuah penggelapan, kerugian, pencurian ataupun sebagai emosional, ya. Jadi zodiak Sagittarius ini adalah mungkin di sini adalah sesuatu hal yang mungkin akan kamu sikapi, kekayaan ataupun sebuah penghasilan yang tak terduga. Mungkin di sini akan bertindak sebagai ketidakjujuran dalam hal berpikir, dalam hal sebuah tindakan fisik, ya. Jadi pertimbangkanlah apa yang kamu peroleh dengan jujur. Jika kamu jujur, maka hak milik akan menjadi milik kamu, ya. Nah, jadi kehilangan pencurian dalam bentuk apapun, baik itu uang, barang, cinta, persahabatan, mungkin di sini adalah peluang yang cukup baik untuk memulihkan kembali sebuah kerugian, ya. Nah, jadi mungkin juga di sini akan mengalami sebuah kerugian yang cukup permanen, ya. Nah, jadi penghasilan yang tak terduga, pengadilan hukum, masalah mungkin akan terjerat dalam sebuah pengadilan, ataupun kerugian yang akan dicapai dalam waktu dekat di bulan Oktober. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam menanggapi situasi kondisi dengan cukup mental yang baik. Jadi sesuatu harapan yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan, itu nanti kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam menggapai apa yang menjadi setiap keputusan kamu. Dan apa yang sudah kamu lihat, kamu jalankanlah dengan sebaik-baiknya supaya kamu jangan terjerat ataupun terbawa dalam sebuah masalah hukum, ya. Masalah yang bisa membawa dalam hal kerugian yang cukup permanen, ya. Ya, jadi dalam diri kamu ini sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu sikapi dengan baik. Hanya saja berhati-hatilah dan bersikap lebih waspada dalam apa yang harus kamu sikapi dengan hidup kamu, ya.
Nah, sekarang kita akan melihat bentuk halangan dan hambatan. Apa yang harus kamu capai sehingga kamu perlu perbaiki supaya kerugian yang permanen, kerugian yang terjadi dalam sebuah hukum tidak terjadi sebuah masalah apapun. Pertama, dipengaruhi oleh kartu obsidian dan Farsight ya. Farsight ya. Nah, pertama mengenai tentang obsidian, mengenai tentang sebuah perlindungan, mengenai tentang sebuah hakiki yang harus kamu jalankan. Di sini adalah sesuatu yang harus kamu capai. Kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan lingkungan sekitar kamu. Perhatikan dalam setiap perasaan ataupun peringatan yang mungkin harus kamu terima. Ya, jika ada seseorang yang cukup menguras energi kamu atau negatif dalam hidup kamu, kamu harus bisa melindungi diri kamu secara seutuhnya lebih dulu sebelum mendekati mencapai energi mereka. Karena kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi, banyak mengetahui, dan banyak memprediksi apakah orang tersebut itu memiliki sebuah energi yang cukup positif, cukup baik, yang bisa kamu raih atau tidak. Jangan sembarangan karena sesuatu hal itu yang bisa membuat kamu tuh terhalangi oleh energi negatif. Terus yang kedua, Farsight, mengenai tentang sebuah bentuk penyembuhan. Sebuah bentuk bahwa dalam berbicara pun harus hati-hati, apalagi dalam bertindak, apalagi dalam sebuah energi yang cukup negatif, karena banyak membuat sebuah bentuk perbedaan dalam hidup kamu dengan orang lain. Ya, jadi kamu harus bisa lebih banyak dari sekarang, banyak belajar tentang sebuah konseling, pengajaran, pengobatan. Ya, jadi kalau saat di sini adalah banyak bentuk sebuah halangan ya. Jadi kurang adanya sebuah keseimbangan, kamu kurang adanya pemeliharaan diri kamu dengan orang lain, kurang bisa mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur, sehingga lebih banyak menyakiti perasaan orang lainnya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan di sini, kamu kurang bisa memperbarui energi positif kamu. Ya, nah jadi di sini ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak menjaga diri kamu karena kamu jangan bersikap ceroboh dan sembrono terhadap apa yang kamu temui. Karena segala sesuatu orang yang kamu temui belum tentu bisa mendapatkan sebuah energi yang cukup baik. Lalu bagaimana dengan segala bentuk hambatan? Ini dipengaruhi oleh batu iolite, turquoise ya. Nah, iolite ya, iolite mengenai tentang yang namanya sebuah keluarga secara mufakat ataupun secara musyawarah ya. Nah, jadi sebuah hambatan ini adalah kamu tidak mengasingkan diri kamu dan kamu tidak berhubungan kembali dengan mungkin dengan orang-orang yang penting. Jadi itu yang menjadi sebuah hambatan ya. Jadi kamu tidak bisa melihat siapa jati diri kamu yang sebenarnya dan kamu tidak mengetahui apa yang harus kamu tanggung jawabkan terhadap tindakan diri kamu. Kamu kurang bisa menanggung kesalahan ataupun kesalahan dari orang lain ya. Jadi kamu dihadapkan supaya kamu cobalah untuk lebih banyak membiarkan pendapat atau tindakan orang lain sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kamu. Yang pastinya adalah sebuah energi yang positif ya. Jadi lihatlah situasi dari sudut pandang yang cukup berbeda ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak mengambil sebuah kendali yang positif untuk bisa lebih banyak bergerak maju dalam hidup kamu. Terus yang kedua ya, ini mengenai tentang sebuah turquoise. Turquoise mengenai tentang sebuah keseimbangan perjalanan hidup kamu yang kamu jalani ya. Nah, bagaimana di sini? Ini mengenai tentang sebuah bentuk keseimbangan yang harus kamu jalankan. Seimbangkan dengan segala bentuk aspek yang berbeda dalam hidup kamu. Jadi segala bentuk hambatan ini yang mengenai tentang sebuah perjalanan hidup kamu setara, seimbang dan tidak sejalan ya. Sehingga kamu harus bisa lebih banyak fokus. Apa yang harus kamu lakukan? Cobalah dan mengenali. Fokuskan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan bisa membantu mengekspresikan diri kamu secara lebih seksama, lebih membawa dalam sebuah hal yang positif dan seimbang. Hidup kamu tidak perlu ada sesuatu yang memberikan sebuah sikap dan jiwa yang cukup baik, tetapi berikanlah secara seutuhnya dalam hidup kamu. Yang menjadi sebuah hambatan adalah musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan keseimbangan. Itu yang menjadi sebuah hambatan sehingga kamu susah untuk mencapai apa yang menjadi hak kamu.
Nah, jadi kamu udah cukup tahu ya segi halangan, segi hambatan, sehingga kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan unexpected income ya. Dan itu juga apalagi mengenai tentang sebuah court ya. Jadi apapun itu jangan sampai terjerat oleh hukum, tetapi sikapilah dan jalankanlah tanpa menyakiti perasaan orang lain. Boleh mengekspresikan sesuatu tetapi berbicara yang halus dan tidak menyakiti perasaan orang lain, dan mungkin lebih banyak menyanjung dan memberikan pujian ya. Oke, untuk kamu zodiak Sagittarius, kita akan melihat apa saja harus kamu perbaiki di bulan Oktober. Pertama ada kartu Marine Life, yang kedua ada Oceans, yang ketiga ada kartu Passion ya. Nah, pertama kita akan melihat dulu dari segi Marine Life ya. Marine Life mengenai tentang sebuah awal hidup kamu yang baru. Nah, mengenai tentang sebuah apa yang harus kamu capai, mengenai tentang sebuah kekayaan, mengenai tentang sebuah keberkahan dan kelimpahan ya. Mengenai tentang sebuah kehidupan ya. Sebenarnya peningkatan kebaikan, keharusan apa yang kamu capai itu adalah milik kamu secara seutuhnya. Keinginan kamu, harapan kamu akan dikabulkan, akan dicapai ya, asalkan kamu bisa memiliki lebih dari satu cara untuk menemukan berbagai solusi dari suatu masalah. Beradaptasi itulah hal yang cukup untuk kamu kuasai, harus kamu jalankan dengan hal yang baru ya. Jadi kamu harus bisa mencapai segala sesuatunya dengan titik awal yang baru, hidup kamu yang baik ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah ocean, mengenai tentang sebuah keberanian, bravery ya, mengenai tentang sebuah petualang. Kamu harus bisa lebih banyak bangkit secara seutuhnya. Pergilah dan jelajahi. Jadi petualang gitu ya. Jadi kamu tidak harus bisa lebih banyak berani dalam berbagai banyak hal mengambil keputusan, tetapi berani memilih sebuah pilihan dalam hidup kamu. Bukan waktunya untuk takut ya, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dan kamu harus bisa memperhatikan sesuatunya dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi perhatikanlah dalam segala hal apa yang harus kamu jaminkan, apa yang harus kamu sikapi dan harus kamu jalankan, supaya pengambilan keputusan bisa menjadi sebuah bentuk pilihan yang cukup konkret ya, cukup jelas dan efektif. Terus yang ketiga, ini mengenai tentang yang namanya passion ya. Passion mengenai tentang jiwa. Jiwa di sini kalau yang saya lihat adalah sesuatu hal yang mungkin gairah semangat ya. Nah, jadi yang harus kamu perbaiki adalah percikan di dalam diri kamu. Kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan motivasi dengan secara hati-hati, di mana kamu bisa lebih banyak tahu perlawanan kamu di mana ya. Dan apa yang kamu miliki bisa kamu capai dengan sempurna. Jiwa, pikiran, dan roh kamu itu adalah sebuah gagasan, sebuah gairah hidup kamu dalam hati dan jiwa kamu. Gagasan yang mungkin bisa menempatkan hati kamu dalam sebuah aktivitas lebih sepenuhnya dalam melakukan sesuatu usaha yang cukup besar. Ya. Nah, jadi untuk hidup kamu lebih bergairah, lebih bersemangat, jiwa kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu secara lebih sempurna, lebih bersemangat. Dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak fokus dalam berorientasi pada tindakan. Mungkin didorong oleh sebuah intensitas ya. Mungkin juga yang mungkin sebagai bentuk pengajaran, sebagai bentuk tindakan dalam sebuah contoh ya. Ya. Jadi mungkin ya, percaya atau tidak, konsep kamu yang mungkin kamu memang sangat susah untuk bisa lebih banyak percaya pada orang lain ya. Kamu juga kurang bisa percaya dengan hasrat dan ambisi solusi yang diberikan pada orang lain kepada kamu. Jadi sehingga mungkin kamu lebih banyak mencoba untuk mencapai sesuatu yang mungkin yang harus kamu yakini dan harus kamu lakukan dengan baik. Jadi itulah mengenai tentang sebuah roh sejati jiwa kamu yang harus kamu perbaiki supaya kamu bisa mencapai titik kesempurnaan dengan apa yang kamu capai sampai saat ini di bulan Oktober ya. Nah, jadi kamu tidak perlu takut dan tidak perlu merasa susah, tetapi perbaikilah apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Nah, sekarang kamu udah cukup dimengerti
solusi kehidupan kamu seperti apa dengan sisi bentuk halangan dan hambatan. Ya, jadi kamu perbaiki dan lakukan yang terbaik. Sekarang kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Zodiak Sagittarius dari segi asmara percintaan, ya. Emosional, cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu. Pertama ada the union of hearts, yang kedua ada embrace your emotions, yang ketiga ada love makes the difference, ya. Nah, pertama di sini yang salah adalah pengennya adalah harapannya tuh dia ke kamu itu adalah penyatuan jiwa, penyatuan kembali. Ada sebuah koneksi yang bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan baik. Dia ingin menjelaskan bahwa kamu sepertinya begini, dia sepertinya begitu. Dia pengen menjelaskan bahwa ada sesuatu yang memang tidak kamu ketahui gitu ya. Dia pengen bahwa ada sesuatu yang memang harus dia jabarkan, harus dia jelaskan dengan sebaik-baiknya supaya kamu mengerti. Terus juga kedua, dia pengen bahwa allow your feeling to surface and be accepted, ya. Embrace your emotions, ya. Jadi di sini mengatakan bahwa kamu pengennya merangkul emosi kamu terhadap dia. Pengennya supaya berikanlah sebuah izin, bentuk perhatian kepada diri kamu supaya lebih banyak ada sebuah kesinambungan hati dan jiwa perasaan satu sama lain. Terus juga di sini yang salah adalah memang di sini adalah banyak perbedaan yang cukup mendetail, cukup jelas, tetapi yang mungkin yang diharapkan adalah love heal past hurts and provide a sense of security and self-worth, ya. Memang banyak sesuatu pertumbuhan, banyak sebuah perubahan dalam hubungan. Tapi apa yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai adalah sebuah bentuk perbedaan, ya. Jadi yang mungkin perbedaanlah yang membuat sebuah keutuhan, tetapi yang mungkin kembali ke emosi dan bentuk penyatuan jiwa, ya. Coba di sini kita akan melihat dari sisi segi diri kamu dengan si dia, ya. Nah, diri kamu dengan si dia, emosional, cinta dan perasaan itu seperti apa? Pertama di sini ada you are limitless, do something for someone, I love you, ya. Nah, jadi ungkapannya di sini adalah pengennya kamu dengan si dia, ya. Tadi yang pertama ini adalah mengenai tentang antara perasaan si dia dengan diri kamu, ya. Nah, jadi dirinya, ini diri kamu dengan si dia, gitu ya. Jadi pengennya bahwa kamu menganggap dia itu adalah kamu adalah segala-galanya, ya. Di sini adalah sebuah bentuk pilihan, sebuah bentuk yang harus dijalankan bersama kamu. Dia selalu menganggap bahwa kamu itu tiada duanya, ya. Dan terus juga kedua, do something for someone. Kamu terhadap si dia, kamu bisa melakukan banyak hal, banyak pengorbanan dengan diri kamu, ya. Mungkin diri kamu dengan si dia, itu yang paling tepatnya, ya. Jadi bisa memberikan sebuah bentuk pengertian, perhatian satu sama lain. Yang ketiga, these are powerful words, ya. Di sini mengungkapkan sebuah ekspresi bahwa kamu pengen mengungkapkan bahwa kamu sangat mencintai, sangat menyayangi dan sangat memperhatikan dirinya, ya. Nah, jadi di sini adalah bentuk ungkapan untuk zodiak Sagittarius dengan si pasangan kamu. Jadi ada sesuatu yang memang bisa diberikan sebuah energi bahwa kalian bisa menjalankan segala sesuatu dengan baik. Tapi semua tergantung dalam sebuah emosional, ya. Jadi bentuk penyatuan jiwa, bentuk rangkulan emosi, dan banyak perbedaan, banyak sesuatu yang harus dikorbankan. Jadi mungkin itu yang harus kamu sikapi dengan lebih seksama, ya. Oke teman-teman, untuk kamu orang berzodiak Sagittarius, sudah cukup dimengerti ya untuk di bulan Oktober, dengan edisi di bulan Oktober. Bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang harus kamu lalui dengan sisi halangan dan hambatan, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Ada edisi harga paket promo di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan, ataupun juga bisa mengikuti aturan ketentuan yang secara sesuai dengan mungkin budget yang kamu inginkan, ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.